Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Fitri Andini, mahasiswa vokasi akuntansi angkatan 2025, mata kuliah Manajemen Keuangan kelas C, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Julius Eka Agung Saputra. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis keuangan Bank BCA tahun 2025. Pada slide pertama yaitu ada laporan keuangan Bank BCA 2025 yang berisi jumlah aset yang dimiliki oleh Bank BCA selama tahun 2025. Kemudian ada jumlah liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh Bank BCA pada tahun 2025 yang akan menjadi acuan untuk menghitung dan menganalisis rasio-rasio keuangan Bank BCA. Rasio yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang pertama yaitu loan to deposit ratio atau LDR sebesar 76,8%, yang menunjukkan bahwa penyaluran kredit masih berada dalam batas aman. Artinya BCA tidak terlalu agresif dalam menyalurkan kredit sehingga tetap memiliki cadangan likuiditas yang kuat. Selanjutnya ada liquidity cover ratio sebesar 310,8%, yang menunjukkan bahwa BCA memiliki cadangan likuiditas yang sangat besar untuk menghadapi kebutuhan jangka pendek. Selanjutnya ada rasio profitabilitas dan rentabilitas. Yang pertama ada return on asset ratio dengan sebesar 3,9%, yang menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset yang dimiliki BCA mampu menghasilkan laba sebesar Rp0,039. Nilai ini tergolong tinggi untuk industri perbankan sehingga dapat disimpulkan bahwa BCA sangat efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada return on equity sebesar 23,3%, yang menunjukkan setiap Rp1 modal pemegang saham menghasilkan laba sebesar Rp0,233. Angka ini sangat tinggi dan menunjukkan bahwa BCA mampu memberikan tingkat pengembalian yang sangat baik kepada investor. Rasio selanjutnya yaitu net interest margin sebesar 5,7%, yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aset produktifnya. Nilai ini tergolong sangat baik, yang berarti BCA mampu menjaga selisih bunga kredit dan biaya dana secara optimal. Selanjutnya ada cost to income ratio sebesar 30,7%. Cost to income ratio sebesar 30,7% ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% dari pendapatan yang digunakan untuk biaya operasional. Ini mencerminkan efisiensi yang tinggi karena semakin rendah rasio ini, maka semakin baik kinerja operasional bank. Selanjutnya ada beban operasional terhadap pendapatan operasional sebesar 41,6%, yang menunjukkan bahwa beban operasional masih relatif rendah dibandingkan pendapatan operasional. Hal ini menandakan bahwa BCA memiliki pengelolaan biaya yang sangat efisien. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu debt to equity ratio sebesar 463,3%. Rasio ini menunjukkan bahwa total kewajiban BCA sekitar 4,6 kali lebih besar dibandingkan modalnya. Meskipun terlihat tinggi, hal ini normal di industri perbankan karena dana nasabah akan dicatat sebagai liabilitas. Selanjutnya ada debt to asset ratio sebesar 82,2%. Rasio ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset BCA dibiayai oleh kewajiban. Kondisi ini juga umum terjadi pada bank-bank masih tergolong aman selama didukung oleh manajemen resiko yang baik. Selanjutnya ada rasio kecukupan modal sebesar 29,8%, yang menunjukkan bahwa modal yang dimiliki mampu menutup resiko aset tertimbang sebesar 29,8%. Lalu kesimpulannya, secara keseluruhan kinerja Bank BCA menunjukkan kondisi yang sangat sehat dengan profitabilitas yang tinggi, efisiensi operasional yang baik, likuiditas yang sangat kuat, serta struktur permodalan yang masih dalam batas wajar untuk industri perbankan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.